Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, Paralel 1 akan menjelaskan soal-soal tugas kelompok subtugas grade. Baik, perkenalkan nama saya Tadi Sanjosa. Di sini saya bagian menjelaskan nomor satu. Nomor satu ini, dia intinya itu eh, tentang soal diagram Venn, di mana soalnya itu yang pertama ada jumlah orang yang menyiapkan memberi tempat piknik, jumlah orang yang hanya membawa hotdog, dan jumlah orang yang tepat membawa satu makanan. Lanjut. Nah, nah, di sini tuh dimisalkan ayam gorengnya tuh orang yang mau goreng ayam goreng itu A, mau waktu itu H, mau salat itu C, mau dessert itu D. Dan semestanya itu udah 65 tadi sesuai di soal. Nah, saya mau ngasih contoh, tadi itu di soal ada yang mau bawa ayam itu 35, mau bawa ayam dan hotdog itu ada 13, mau bawa hotdog, ayam dan salad itu ada 4, dan membawa ayam, hotdog, salad dan dessert itu ada 2. Nah, untuk mencari penyelesaiannya kita menggunakan diagram Venn dengan 4 himpunan gitu. Nah, di empat himpunan ini kita mulai dulu dari cari tengahnya. Tengahnya itu kan tadi eh, A iris H, iris C, iris D itu kan 2 dari 2. Untuk cari himpunan yang contohnya kayak eh, ADH, ADH itu kan 6. Nah, nanti dikurang jadi yang 2 itu dikurang 6 jadi 4 dapat ADH. Seterusnya untuk AC berarti yang dikurang itu ADH sama ACD. Nah, sama yang himpunannya tadi. Jadi dapat 6. Terus dapat yang A nanti eh, itu dengan menggunakan himpunan yang sudah diketahui itu contohnya tadi itu ada AD, terus AD, ADC, ADH seperti itu, terus sama AC, sama AH, sama ACH. Nah, dikurangin semua dengan 35. Nah, hingga dia dapat A-nya itu 8. Itu salah satu contohnya. Untuk menjawab soalnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Brandes Hariri dengan NIM G640123149 akan menjawab soalnya, yaitu yang pertama A, jumlah orang yang yang membantu membersihkan tempat piknik ada 4 orang, yaitu didapatkan dengan yang tidak membawa satupun makanan itu ada 4 orang itu karena yang ada di diagram Venn yang membawa makanan ada 61 orang. Maka dari total jumlah karyawan 65 orang dikurangi dengan 61 orang, itu tersisa 4 orang yang harus menyiapkan tempat piknik. Lalu yang B, jumlah orang yang hanya membawa hotdog ada 2 orang. Terlihat pada kode H yang tidak beririsan dengan himpunan yang lain, yaitu ada angka 2. Lalu yang C, untuk jumlah yang hanya membawa tepat satu makanan itu ada 24 orang, yaitu dengan cara menjumlahkan tiap himpunan yang tidak saling beririsan, yaitu pada A ada 8 orang, D ada 8 orang, H ada 2 orang, C ada 6 orang, yang jika ditambahkan berjumlah 24 orang. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor satu, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, untuk nomor dua, pada intinya kita disuruh menyusun huruf-huruf koresponden, yaitu yang pertama tidak ada pasangan huruf yang identik, terus terdapat tepat dua pasang huruf, dan terdapat paling sedikit tiga pasang huruf identik yang berurutan. Caranya, perlu kita identifikasi terlebih dahulu pasangan huruf-huruf yang identik, di mana pada huruf koresponden, pasangan huruf yang identik ada E, O, S, R, dan N. Kemudian kita perlu menggunakan pendekatan dari inklusi eksklusi, di mana prinsip inklusi-inklusi ini adalah prinsip yang biasanya digunakan untuk menghitung jumlah elemen dari gabungan beberapa himpunan. Pada konteks ini yaitu permutasi. Rumus untuk menghitung yang A yaitu seperti berikut ini. Permutasi tidak ada pasangan itu sama dengan permutasi total dikurang gabungan pasangan berurutan, di mana gabungan pasangan berurutan ini berupa permutasi gabungan pasangan satu, yaitu untuk seperti ini contohnya OO, RR, EE, dan seterusnya. Untuk gabungan 2 sama OO, RR, OO, EE, OO, SS, dan seterusnya. Gabungan 3 OO, RR, EE, OO, RR, SS, dan seterusnya. Gabungan 4 OO, RR, EE, SS, dan seterusnya. Dan satu gabungan 5 yaitu OO, ORE, SN. Oke, untuk permutasi totalnya rumusnya seperti ini. Permutasi gabungan duanya seperti ini, dan seterusnya untuk permutasi gabungan limanya seperti ini. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke dalam rumus, didapat hasil 1.286.046.046.720. Kemudian untuk yang B-nya, tepat dua pasang huruf identik berurutan. Sebelumnya sudah ada, yaitu tepat dua pasang huruf berurutan, yaitu 5 kombinasi 2 dikali permutasi gabungan kedua. Didapat hasil 10 dikali 12 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya adalah 590.875.200. Dan untuk paling sedikit tiga pasang huruf identik yang berurutan, menggunakan rumus seperti ini. Paling sedikit 3 yaitu 5 kombinasi 3, permutasi gabungan 3 dikurang 5 kombinasi 4, permutasi gabungan 4 ditambah permutasi gabungan 5. Didapat hasilnya 91.082.880.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sempadela dengan NIM G6401231053. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Nah, jadi kita punya sebuah NFA berupa sebuah chatbot yang dia dapat menerima kata kunci atau input yang sebuah berupa permintaan dari pesanan tiket oleh pelanggan. Nah, dari soal kita bisa tahu kalau NFA ini punya 5 state, yang mana Q0 sebagai state awalnya, lalu ada Q1 ketika input saya terbaca, Q2, Q3, dan yang terakhir adalah Q4 sebagai input sebagai state ketika input tiket terbaca. Nah, memang kalau dari soal ini berdasarkan daftar transisi sendiri tidak ada indikasi secara eksplisit bahwa Q4 itu adalah final state. Nah, namun pada konteks finite automata ini, Q4 kemungkinan dianggap sebagai final state karena merupakan state yang dicapai setelah input valid yang terakhir, yaitu tiket, yang menyelesaikan frase seperti saya ingin memesan tiket atau pesan tiket. Nah, jika tidak ada indikasi secara eksplisit bahwa Q4 adalah final state, maka secara formal NFA ini tidak punya final state. Tidak. Nah, namun pada kasus ini, kamu mengambil kesimpulan kalau Q4 merupakan final state-nya. Nah, boleh lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke basis dan induksinya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai tabel state dan diagram state-nya. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya, berikutnya adalah tabel state dari NFA tersebut, berdasarkan informasi transisi dari soal sebelumnya, soal nomor 3, yang mana Q0 akan ke Q1 setelah menerima input saya, Q1 akan ke Q2 setelah menerima input ingin, dan seterusnya sampai Q0 akan kembali ke Q0 setelah menerima input tolong. Nah, untuk informasi transisi yang tidak disebutkan pada soal, maka transisinya akan pindah ke state yang sama. Nah, sebagai contoh, Q0 akan pindah kembali ke Q0 setelah menerima input ingin. Nah, berikutnya ada diagram state yang telah dibuat berdasarkan tabel state sebelumnya. Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku yang mewajibkan pembuatan finish state automata ini dimulai dari diagram atau tabel state lebih dahulu. Di sini lihat tergantung pada konteks, tujuan, dan preferensi masing-masing. Nah, pada kasus ini kelompok kami mulai dengan membuat tabel state lebih dahulu, baru diagram state-nya. Ini untuk memastikan keakuratan transisinya terlebih dahulu, sehingga diagram state yang dibuat nanti bakal lebih rapih dan lebih bebas dari kesalahan logika gitu. Karena kita punya semua kondisi dan transisi dari NFA ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Faisal Faluda dengan NIM G6401131124. Di sini kami menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan terkait valid atau tidak ini input ya. Ini yang nomor 1, saya ingin pesan tiket. Ini basisnya kan Q0. Apabila Q0 diberikan saya, tadi udah jelasin bahwasanya Q0 akan jadi Q1. Dan ketika Q1 diberikan input ingin, itu jadi Q2. Dan ketika Q2 diberikan pesan, itu tuh dia nggak lanjut ke Q3. Kenapa? Karena pesan ini di transisi itu khusus untuk Q0. Jadi apabila Q0 dikasih pesan, baru ke Q3. Tapi apabila dari ingin, yaitu Q2, apabila Q2 diberikan pesan, itu dia tidak masuk ke Q3. Jadi dia stay aja di Q2. Nah, setelah di Q2 ini, dia masih stay kan di Q2. Nah, di Q2 apabila diberikan tiket, itu dia tetap stay juga di Q2. Karena ya, Q2 tidak ada indikasi transisi untuk pindah ke Q4 apabila terdapat tiket. Jadi di hasil akhir itu Q2. Dan kita cek Q2 ini final state atau bukan. Dan karena Q2 ini bukan final state, maka dari itu tidak valid. Next. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, pesankan tiket untuk saya. Dari Q0 ini, basisnya ini kita berikan input ke pesankan. Nah, dari Q0 ini jika diberikan pesankan ini langsung ke Q3 kalau misalnya dilihat dari state sebelumnya, di tabel sebelumnya. Nah, saat di Q3 diberikan input tiket, itu lanjut ke Q4. Nah, setelah di Q4 ini diberikan input untuk, ini karena dia udah di Q4 dan untuk ini adalah di luar dari apa yang sudah disebutkan di transisi, maka dari itu stay di Q4. Sama dengan saya, apabila Q4 diberikan input saya, itu dia stay di Q4 karena di contoh soal sebelumnya diberikan contoh apabila sudah mencapai Q4 dikasih input apapun tetap stay di Q4. Dan karena Q4 ini dicek udah final state, maka dari itu ya udah dia Q4 udah valid gitu. Next kita nomor 3, tolong saya ingin memesan tiket. Q0 basis jika diberi tolong itu dia di Q0. Dikasih koma selainnya itu berarti dia Q0 lagi. Kalau bisa dikasih saya itu jadi Q1, jika di Q1 diberi ingin itu jadi Q2, dari Q2 dikasih memesan jadi Q3, dari Q3 diberikan tiket jadi Q4. Kita cek lagi Q4 apakah final state atau bukan? Benar, maka dari itu dia valid untuk nomor 3. Next, last. Di sini kita ada saya ingin memesan tiket sekarang. Dari Q0 basisnya kita kasih input saya menjadi Q1, dari Q1 diberikan ingin jadi Q2, dari Q2 diberikan memesan jadi Q3, dari Q3 diberikan tiket jadi Q4, dan dari Q4 diberikan sekarang, itu dia tetap stay di Q4. Kita cek apakah final state atau bukan. Benar. Maka dari itu, untuk yang nomor 4 juga valid. Itu semua dari kita, kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.